Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Komaria dengan NIM 201300125 akan menyampaikan hasil analisis jurnal yang sudah saya buat. Di sini saya menganalisis 5 jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal dari Rika Safitri, Undang Rosidi, dan juga Chandra Ertikanto yang berjudul Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sains Bermuatan Nilai Ketuhanan dan Kecintaan Terhadap Lingkungan pada tahun 2017 dengan hasil penelitian yaitu produk yang dihasilkan berupa RPP Sains bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan yang telah divalidasi. RPP Sains bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan dinyatakan efektif berdasarkan hasil belajar siswa yang memenuhi KKM pada kelas 7 SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, ada jurnal dari Wati Oviana yang berjudul Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik oleh guru SD dan juga MI di Kota Sabang pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, hampir semua guru yang teliti sudah mampu memunculkan aspek saintifik dengan sangat baik dalam RPP dan pelaksanaan yang dilakukan. Tetapi, kemunculan aspek tersebut belum sepenuhnya sesuai sempurna dengan ketentuan yang seharusnya. Kemudian, oleh karena itu, diharapkan bagi pihak sekolah untuk memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop tentang kurikulum 2013 agar guru dapat mengembangkan kemampuannya dalam memunculkan aspek saintifik dalam RPP dan juga diharapkan pelaksanaannya bisa dilakukan dengan lebih sempurna. Kemudian yang ketiga ada jurnal dari Jabarkis dengan judul Analisis Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Guru Sosiologi di SMA Kemala Bayangkari Sungai Raya pada tahun 2020. Dengan hasil penelitiannya itu berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa guru telah melakukan pengembangan RPP pada aspek kajian silabus, aspek identifikasi materi, aspek tujuan pembelajaran, aspek kegiatan pembelajaran, aspek model, metode dan strategi, aspek penilaian dan juga aspek alokasi waktu. Kemudian pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran guru sosiologi di SMA Kemala Bayangkari Sungai Raya ini telah berlangsung dengan baik, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki pada salah satu pengembangan tersebut. Seperti halnya pada salah satu penggunaan metode dengan materi belum adanya kesesuaian. Kemudian yang keempat ada jurnal dari Muhammad Hafiz Iqbal, Samsun Akhtar Siddiq, dan juga Muhammad Abdul Mazid dengan judul yaitu Rethinking Theories of Lesson Plan for Effective Teaching and Learning pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai kelas akademik yang diinduksi rencana pembelajaran. Penilaian empiris juga didasarkan pada keefektifan rencana pelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. 9 peristiwa pembelajaran Gane dan penilaian formatif pengaturan tempat duduk di kelas. Kemudian pemantauan kegiatan kelas oleh guru senior atau berpengalaman dan juga pengalaman mengajar. Semua faktor ini sangat penting untuk merancang rencana pelajaran yang efektif. Misalnya, 9 peristiwa pembelajaran Gane membantu seorang guru merancang langkah-langkah rencana pelajaran secara kronologis dan membuat pelajaran lebih menarik dan juga efektif. Penilaian formatif membantu seorang guru untuk merancang rencana pelajaran yang efektif. Melalui proses penilaian, seorang guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan siswa dan memberikan umpan balik secara korektif. Kemudian yang terakhir ada jurnal dari Volkancic dan juga Hidayatov dengan judul Effective Use of Lesson Plans to Enhance Education in US and Turkish Kindergarten through 12 Grade Public School System, a Comparative Study. Dengan pada tahun 2022 dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan juga membedakan rencana pelajaran tahunan dan harian di pendidikan Amerika Serikat dan juga Turki. Isi RPP masing-masing negara hampir sama. Di Turki, akhir-akhir ini RPP harian tidak diwajibkan untuk guru, namun jika perlu, mereka bisa melakukannya. RPP disajikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di halaman webnya. Sudah ada buku panduan untuk guru, dan juga guru dapat menggunakannya sebagai pengganti rencana pelajaran harian. Rencana pelajaran harian termasuk perjalanan pendidikan, observasi, dan juga rencana percobaan juga. Sedangkan di Amerika Serikat, selain rencana pelajaran, jadwal lonceng, periode kelas di mana mengambil kehadiran sekolah, membuat pengumuman, adalah urutan yang ditentukan untuk membentuk rutinitas yang ada dalam proses pendidikan.
Ruang lingkup C adalah sistem pendukung kurikulum yang menyediakan rencana pelajaran tahunan dan juga harian secara keseluruhan dan menghemat waktu bagi guru dan menghilangkan kebutuhan untuk mempersiapkan rencana pelajaran. Guru juga dapat menerapkannya tanpa kehilangan waktu. Nah, dari kelima jurnal tadi itu, yang pertama, penelitian pertama meneliti mengenai pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran sains bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. Kemudian penelitian yang kedua meneliti tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik oleh guru SD dan juga MI di Kota Sabang. Penelitian yang ketiga meneliti tentang analisis pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran guru sosiologi di SMA Kemala Bayangkari Sungaraya. Kemudian penelitian yang keempat meneliti tentang rethinking theories of lesson plan for effective teaching and learning. Kemudian yang terakhir, penelitian yang kelima meneliti tentang effective use of lesson plans to enhance education in US and Turkish kindergarten through 12th grade public school system, a comparative study. Perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan juga menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pentingnya menyusun RPP adalah agar mengarahkan guru untuk merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Rancangan metode pembelajaran tersebut sangat memungkinkan dilakukan variasi oleh guru. Dalam RPP, memuat aktivitas secara keseluruhan sebelum kegiatan yang sesungguhnya dilaksanakan. RPP yang disusun secara baik menjadi jaminan separuh kegiatan telah berhasil dilaksanakan. Sebaliknya, bila guru gagal merencanakan pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik, maka pelaksanaan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik juga sulit terlaksana. Oleh sebab itu, kemampuan guru dalam menyusun RPP merupakan hal yang sangat penting karena menyusun RPP merupakan salah satu peran utama seorang guru. Dari kelima penelitian jurnal di atas, saya berfokus ke jurnal yang pertama, yaitu Jurnal Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sains bermuatan nilai ketuhanan dan juga kecintaan terhadap lingkungan. Saya berfokus terhadap jurnal ini dikarenakan jurnal ini saya rasa hampir sesuai dengan judul proposal yang saya tulis, yaitu dengan judul Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada materi IPA berbasis Living Values Education Program. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rika, Undang dan juga Chandra ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan produk hasil pengembangan berupa RPP Sains bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan adalah perangkat pembelajaran yang siap digunakan. Perangkat pembelajaran ini dikembangkan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach sehingga tidak hanya terfokus pada aspek pengetahuan saja, juga mengembangkan aspek sikap dan keterampilan siswa dan juga tujuan pembelajaran serta indikator pencapaian yang meliputi 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Adapun kelemahan dari produk pengembangan ini adalah muatan nilai karakter yang dikembangkan berupa nilai ketuhanan dan juga kecintaan terhadap lingkungan, dan relatif sulit untuk dilakukan penilaiannya. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga kedua muatan nilai tersebut dapat ditanamkan kepada siswa dengan baik. Kemudian yang membedakan antara jurnal ini dengan proposal saya yaitu nilai yang dimuat di dalam RPP yang akan dikembangkan. Dalam jurnal, nilai yang dimuat yaitu nilai ketuhanan dan juga kecintaan, sedangkan saya nilai cinta Living Values Education Program atau LVEP. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.